nggak bisa ngambil keputusan dari trust itu harus bagaimana ya Pak ya. Cuma saya menyarankan kalau bisa ya dihidupkan kembali. Aku di masa cilik-cilik dia gandol-gandol zamane Babu Aken, zamane Cakon, zamane Proneto. Tidak adil kalau kemudian kita diskusi seperti ini sing duwe deltras gak ono. Awang Khairul Huda, ini dia Walter Brizuela dan gol. Di sini. Delta Mania? Yes. Delta Mania? Yes. Delta Mania? Yes. Terima kasih. Kami di sini suatu bentuk supporter yang ada di Sidoarjo yang selama ini membela klub yaitu Deltras. Kami datang ke sini minta solusi gimana kelanjutannya klub kita ini Deltras yang selama ini sudah menggaung bahkan sampai kancah nasional, sampai kita pernah masuk di ISL 8 besar. Nah, dengan berjalannya waktu klub ini entah ada apa turun kasta, terus turun. Nah, sampai sekarang ini kita lihat terbengkalai dalam artian tidak terurus, padahal banyak masyarakat sepak bola khususnya Delta Mania menanyakan kepada kita ini selaku supporter, ya apa Delta ini gol apa nih? Delta ini mati, Delta ini hilang kan? Kapan kompetisi? Seperti itu. Jadi kita ini minta solusi gimana caranya klub yang selama ini menjadi kebanggaan warga Sidoarjo khususnya Delta Mania bisa eksis lagi di kompetisi sepak bola Indonesia. Kita sekarang berada di kasta terbawah yaitu Liga 3. Mungkin ada berbagai polemik di dalam tubuh Deltras yang kita mengharuskan menghadap ke jenengan-jenengan yaitu Bapak Bupati beserta wakilnya termasuk jajarannya untuk mencari solusi gimana klub ini bisa naik kasta atau eksis lagi. Untuk sementara cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya harapkan nanti kita duduk lagi, gak oleh kaku-kakuan. Lek aku posisi ini satu. Siapapun orangnya, siapapun klubnya, aku menit Deltras. Sekarang ini kecil, gandol-gandolan. Aku melok Deltras itu klambine sik pink lho, sik gambar salib itu lho. Jare buku Senen. Lho lapok klambi salib-salib. Bener, yang lama dulu pertama kali. Ya kan? Yo, tahun 2000. Iya. Oh itu, tau aku itu. Enggak, mewah ruwet loh. Tapi ini benar. Jadi dulu itu menjadi kebanggaan sampai gandol-gandol Pak. Gandol, ketar-ketar trek, terus wis ngene iku. Terus kalau bukan duwe pasti kabeh idolae di sini sama lumpia nang tribun. Iya, itu hal yang kita kangen-kangen kan itu. Oleh wayahe komplete sing bawe ngono. Wis lumpia itu saya juga kangen. Jadi sebenarnya kita ini sama. Tapi kemudian ojo sampai ini logika, ini logik yang benar. Ojo sampai nulungi wong kate mati, sampai dhewe sing mati.
Terima kasih. Yang hormati Gus Bupati, Pak Joko, Pak Franky, Pak Mahfud, dan semuanya keluarga besar Trust. Ya. Nanti kita nambah sedikit saja. Tadi kalau kita melihat sudah panjang lebar yang disampaikan. Dan saya sendiri dengan Gus Muter itu kepingin nguripi sepak bola yang ada di Sidoarjo. Itu sudah dapat kita bersama. Dan saya sendiri tiap kita statement kita juga berdua. Karena itu paket, kalau itu paket. Ya. Itu pun sudah kita sampaikan mulai awal. Sidoarjo itu yang kita tahu kemarin itu ada dua, Deltras dengan Persida. Dari media menanyakan, Pak, gimana Deltras? Kalau di Deltras sementara kita tidak berani udik-udik dulu, karena saya sudah waktu kampanye Gus ya, saya itu nemoni si ini siapa namanya? Haruna. Ya, ini saya matur ke Pak Haruna. Ya, ini saya matur ke Pak Haruna. Disampaikan, sementara jangan udik-udik dan trust dulu. Ya, karena ini masih ada masalah hukum. Lebih baik kalau kepingin Persida. Dan saya dengan Gus Muda cari angka aman, karena saya kepingin sepak Persida jadi kembali. Mari kita mencoba selalu persahabatan dengan Surabaya, dengan Gresik, dan tujuannya apa? Untuk mengembalikan marwahnya Sidoarjo, bukan apa-apa. Nanti ceritanya seperti itu. Mana nanti kita mencoba memberikan satu rumusan, di mana nanti nasib Deltras itu seperti apa, Persida seperti apa. Coba kita komunikasikan. Biarkan nanti teman-teman dari Deltras itu juga nanti tahu permasalahannya. Coba nanti kita buka semuanya. Cuma saya kepingin pemilih itu harus ada. Jangan nanti yang datang itu hanya dari teman-teman, ternyata pemilihnya ada. Nanti kita buka semua. Kita buka semua. Karena Pak Haruna sudah titip pesan kepada kita seperti itu. Dan saya dengan Gus Muter sebagai putra daerah ada keinginan dengan punya lapangan yang begitu besar. Ya. Kan hanya memberikan hibah 10 miliar, tidak ada artinya apa untuk Sidoarjo. Kalau itu betul-betul ditangani dengan profesional, mana tadi kita Kabak Hukum kita panggil, gimana sih permasalahan statusnya Deltras itu, berbadan PT, pemiliknya siapa? Nah saya tuh kepingin satu-satu kita undang. Deltras selesai, nanti Persida. Mana yang bisa untuk kita angkat untuk Sidoarjo? Yang tidak, secara substansi hukum tidak ada masalah. Nah ini, karena saya sudah matur dengan Gus Muda, ayo Gus coba durip no. Sementara ini belum ada kegiatan, ya minimal Bupati, Wakil Bupati undang teman-teman ya di luar. Tujuannya apa? Untuk mengangkat Sidoarjo. Karena kita melihat lapangannya apik, karena pemain nih Pak. Saya lihat juga seperti Sidoarjo gudangnya pemain. Gudangnya pemain Sidoarjo itu. Kalau itu betul dilakukan, waduh luar biasa Pak. Betul Pak, mana saya kepingin nanti menghidupkan itu. Tapi sementara saya menizin dengan Gus Muter, sabar dulu. Ayo di musyawarah yang bagus, ya karena ini juga atas nama Sidoarjo. Biarkan nanti ada solusi. Solusi ini ya apa nanti Gus, nah, kan gitu ya. Dan nanti coba kita komunikasikan dengan Gus Muter, biarkan nanti ada solusinya. Kalau kita pertahankan Deltras seperti ini, kalau kita pertahankan seperti ini, dan nanti tak kasih solusi. Nanti sampai audiensi lagi, cuma bisa banyak-banyak. Ya, biarkan nanti kita komunikasi itu gampang dan mudah. Cuma tak banyak-banyak kan ngobrolnya kan kurang nyaman, apalagi dengan musim pandemi. Nanti kita undang, pemiliknya kita undang. Kalau itu sudah tidak bisa kita pertahankan, ya mau apa lagi? Ataukah nanti kita carikan nanti dari tim leg 2 atau gimana? Ya coba nanti kita komunikasikan. Intinya saya dan Gus Muter ada suatu keinginan untuk menghidupkan kembali sepak bola. Jangan seperti dulu. Saya juga waktu Deltras unjuk rasa di depan Bapak ngamuk-ngamuk, saya juga tahu juga. Ya harapan saya sudah tidak seperti itu. Mari harmonisasi terbangun dan teman-teman ini disetujui. Ya sementara itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sekedar mengetahui saja ya bahwa memang dulu
tim Deltras itu milik Pemda. Kenapa kami ngomong Pemda? Karena pada saat itu Deltras dapat anggaran, dapat dari APBD setiap tahunnya dapat, ya enggak? Waktu itu ya. Semenjak tahun 2008 ya, itu ada peraturan dari Mendagri bahwa klub-klub sepak bola profesional dilarang menggunakan anggaran negara kecuali klub-klub amatir waktu 2008 ya. Nah, ketika itu klub ditangani orang luar yang namanya Mafrion, kita belok aja, otomatis nama PT di atas namakan yang namanya Mafrion yang sampai sekarang tidak jelas Mafrion sudah waktu itu ada kekecewaan di sini, mungkin seperti itu dulu. Jadi digantung sama dia sampai sekarang dulu. Dia akan ngurusi, makanya yang kita khawatirkan ketika kita berjuang untuk Deltras mati-matian, ya nanti mereka yang menikmati. Karena apa? Di aktenya atas nama Mafrion, gitu, bukan atas nama Pemda. Yang kita khawatirkan di saat kita berjuang sampai di atas, lalu kita ikut aja lu apa jadiku. Saya nggak bisa ngambil keputusan Deltras itu harus bagaimana, ya Pak ya. Cuma saya menyarankan kalau bisa ya dihidupkan kembali. Kalau nggak bisa ya solusinya bagaimana? Baiknya bagaimana agar supaya di Sidoarjo ini punya klub, ya, punya tim sepak bola yang bisa dibanggakan. Kan begitu ya, ya. Jadi harus Deltras atau harus yang lain, namanya lain. Itu yang penting. Soalnya ini di Askap PSSI Sidoarjo itu ada 2 klub Pak yang ikut Liga 3. Ada Persida, ada SH. Ya Pak ya. Ini Deltras, Tulangan, SH. Tidak ada apa. Nah, makanya itu ikut masih tercatat di PSSI Sidoarjo. Kalau Deltras itu karena dulu profesional Pak, tidak masuk tercatat di Askap Sidoarjo. Bukan termasuk anggota maksudnya itu. Yang anggota Askap PSSI Sidoarjo adalah ya Persida, bisa otomatis kalau Persida, ya Pak ya. Kemudian SH sampai sekarang ikut kompetisi internal di Sidoarjo. SH sendiri juga nasibnya hampir sama. SH ya kurang bisa maksimal, kemudian Persida juga kurang bisa maksimal. Persida kemarin sempat Liga 2 ya, Liga 2 tuh Liga 2 tuh Liga 1 itu. Liga 2, Liga 2 itu dulu namanya bukan Liga 2 Pak, dulu Pak. Divisi utama. Divisi utama itu ada Bejo, ada Uston, ada ya, pernah sekali, terus akhirnya turun. Ya. Jadi sekarang Pak yang ada Pak Bupati yang kami lakukan, yang ada satu ada Persida, ya, terus kemudian ada SH Bina Harapan, ya, kemudian yang satu lagi ini ada Deltras. Nah ini bagaimana enaknya paling tidak di Sidoarjo punya klub walaupun satu, tapi yang etis. Nggak tahu siapa, ya Persida atau SH atau Deltras, monggo kita bicarakan bersama. Soalnya ini nggak bisa saya sebagai Askap memutuskan nggak bisa, ya. Kalau menurut
menurut pandangan saya seperti apa yang pernah dulu tak kumpulkan di belakang ini, di gedung di belakang itu dulu pernah kita mencoba, namanya kita ganti Pak, ya namanya kita ganti jadi Sidoarjo United, ya Mas Wakil ya. Kita nyoba, sudah pernah tak lakukan di BSSI di Jakarta Tanah kita, tapi akhirnya ya karena terus terang aja ngomong sepak bola Pak, ngomong finansial. Jadi kalau finansialnya nggak ada ya terus terang aja nggak bisa jalan. Ya semua tahu lah masyarakat Indonesia itu ngerti semua kalau Sidoarjo itu apa ya, maaf sepak bola itu butuh finansial, butuh biaya yang banyak. Nah ini saya punya pandangan, barangkali setuju di teman-teman, kalau bisa ini klub satu saja di Sidoarjo, tapi kita kuatkan gitu. Pemerintah daerah juga artinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atau pemerintahan ikut mendukung itu. Ya seperti halnya klub-klub yang ada seperti di tangga kabupaten kita, itu tangga kita, seperti di Lamongan. Lamongan ini kalau dibandingkan dengan Sidoarjo kan masih lebih tinggi ya. Di sana bisa hidup dan bisa lumayan ya, bisa lumayan. Nah, ini sementara ini pandangan saya Pak, ya karena saya juga aslinya dan bisa cerita cuma Lamongan, nggak berani cerita Gresik. Saya asli Lamongan, cuma dibesarkan di Sidoarjo Pak. Ya, untuk sementara ini nanti bisa disambung yang lainnya. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Jo Smuto dan Bapak Subandi selaku Wakil Bupati, Pak Joko Supriyadi selaku Kadispora, dan Ramania lengkap di sini. Alhamdulillah, ketuanya juga hadir. Dulur saya semua yang hadir di sini, alhamdulillah, dan tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama, izin Bupati dan Bupati, saya tadi 8:30 baru terima ini karena saya sudah ada di Tuban, jadi izin telat sedikit tadi, agak ngebut karena memang perjalanannya ada di sana. Bisa tahu itu, mohon maaf. Oh siap. Intinya Pak Bupati, dari peran serta yang kami lakukan melalui ASKAP itu, alhamdulillah sebenarnya banyak pemain-pemain kita yang bagus. Harapan kita sebenarnya itu bisa terserap di Gertras ataupun di klub-klub yang lain. Karena pembinaan dari kami itu tentu terbatas pada usia atau klub-klub yang ada di binaan PSSI. Kalau kami misalkan contoh mau akan bantu ke Gertras, kami memang tidak diperkenankan karena secara profesional Gertras juga klub yang profesional. Jadi dari pihak IBA tidak diperbolehkan. Tetapi kami ingin men-top up itu, seperti yang disampaikan tadi itu adalah tenaga atlet sepak bola yang memang punya kualitas yang baik sehingga bisa diambil. Tidak Gertras itu ngambil dari lain ataupun dari tempat yang lain, karena kami ingin melakukan pembinaan dari anak-anak putra-putra kami Sidoarjo. Dan disinilah sebenarnya top up dari pemain-pemain itu sudah cukup banyak Bupati. Mudah-mudahan di tingkat klub yang lebih profesional Gertras maupun yang lain bisa memanfaatkan yang ada dari atlet-atlet sepak bola di Sidoarjo. Dan perlu juga kami laporkan kepada itu. Sebenarnya kalau kami mau jujur, kalau di Porprov yang kami dapat dari ASKAP itu hanya 1 Mas. Tapi izin Pak Bupati, sudah hampir 30% dari jumlah hibah yang kita berikan itu kepada ASKAP PSSI. Karena kami tahu itu sudah universal.
Nah, kalau kami bandingkan dengan misalkan contoh kalau kami e-boys sebagai kepanjangan tangan pemerintah hanya bicara lari atau angkat besi, kami melihara satu angkat besi itu dengan 100 juta mendapat emas. Itu bisa satu. Tetapi karena kami mengakui bahwa sepak bola ini universal dan milik masyarakat Sidoarjo, kami sepakat ke Deltras, mudah-mudahan Deltras ataupun apa nanti yang mungkin menjadi masukan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa atau dijadikan satu. Tetapi Deltramania ini sebagai supporter sepak bola khususnya dan olahraga itu tidak mengecewakan. Jadi masih ada lah yang sport yang bukan. Saya yakin tujuan dari Deltramania seperti yang tersampaikan seperti itu. Kami siap dari top up yang paling bawah SD, SMP dan di SMA sebatas kepada pembinaan atlet, dan atlet-atlet sudah terdata dengan jelas dan kami ada yang memberikan beasiswa dan kami juga itu sehingga atlet-atlet Sidoarjo itu insya Allah di bidang olahraga kalau untuk ukuran Jawa Timur sudah diberikan kedua. Runner up dan itu pun kemarin sebenarnya kami juara 1 kalau posisi di Tuban itu. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan Pak Bupati. Prinsipnya matur suwun sangat, mohon dukungannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira sudah lihat ya benang merahnya. Oke, sekarang posisi saya pasti harus di tengah ini. Karena kedudukan tadi Bapak yo ngake sepakat yang pertama. Kalau dibilang Pak Franky yo misalkan kalau 100 juta diangkat besi sudah jadi emas 100 juta, tapi kemudian tanggal balan iso 30%, 3 miliar misalkan. Karena biasanya 10 miliar Pak. Nah, sehingga tapi bukan tentang uang Pak Franky, memang ini tentang hiburan kepada masyarakat. Yang pertama yang jelas, satu, aku di masa cilik-cilik jadi gandol-gandol, zamane Babu Aken, zamane Cakon, zamane Proneto, zamane Sasa Benedik, botak itu Zoran, misalnya kenal kabeh. Sampai tutup Hilton, terus saya kira itu kebanggaan kita bersama. Tapi yang jelas teman-temanku, saudara-saudara, tidak adil kalau kemudian kita diskusi seperti ini sing duwe Deltras gak ono. Deltras ini ada PT-nya. Siapa sing duwe itu? Ayo, itu harus tutup dia. Kalau sampai ngerok-ngerok lagi ini misalkan, kami setuju dan aku memiliki itu. Makanya sampai ojo khawatir kemudian gini kepingin murid-murid bal-balan. Sekarang yang ada di kepala kami, ya apa caranya stadion itu gak suwung, ono hiburan. Makanya kemarin Gresik, besok Persik datang, karena aku ingin membangkitkan ini lagi. Ya. Ini ngapunten ini. Jadi pertama kenapa kok tidak fair? Harusnya yang punya klub duduk di sini. Karena mosok kate dandani omah sing duwe omah gak ono. Sehingga tolong jenengan jangan kaku-kaku. Iki kalau menang-menangan kami. Nggih. Tidak ada menang-menangan, bupati mesti menang, supporter mesti menang, klub mesti menang. Jadi kalau fair besok tak fasilitasi lagi. Dan saya usahakan informal saja, gak usah koyok ini. Satu, lagi ini rapat, saya duit tim itu ono, misalkan kita kasus Ima Ferion misalkan, itu ono Pak. Kita ini susah payah, kita aku kedien Pak, karena itu sampai seiling aku gandol-gandol, numpak lem, orang polisi, karena ngantri akeh bareng polisi, Pak Lek bareng Pak Lek. Itu, wes lah, itu masa lalu ke tahun 2000 Pak. Bahkan abahku waktu itu saya tulinan Bangkala jadi itu Persebaya itu Deltras pertama kali Pak Mislan DPD itu kita persahabatan. Masih ingat aku stadion di Gres Pak Mislan itu yo sepuh sih waktu itu sudah sepuh.
bapaknya Pak Fikir itu sudah sepuh. Masih ingat saya, karena dari dulu kita ini masuk tulangan dipakai deltrasi lupa kalau aku pada. Iya sama, tulangan kenongo, tulangan kerembung, sukodono banyak. Yang jelas bahwa pertama saya akan berusaha fair. Pertemuan ke depan saya buka audiensi lagi, tapi situ itu ditunggu. Kenapa? Gak mungkin kita menolong orang tapi sing nolong kejegur sumur, nolong wong nak keluar dari sumur tapi sing nolong kejegur. Pak Franky tahu ini PT punya orang nih, gak mungkin hibah dimasukkan untuk bayar itu, apalagi untuk bayar utang orang. Nah makanya kalau sampai gambaran awalnya sudah tahu, kita cari solusi pertemuan selanjutnya. Jadi klub kita ini dalam tanda kutip banyak utangnya. Kalau negara bayar nih, dulu ini Pak, langsung melebu kadek, cek-cekan kontan. Sampai gelem ayo, dari bupati terus malah nomor sekolah, ayo, sing gelem tak catet ini. Sehingga saya minta kita harus fair, dibuka dengan kepala terbuka. Jadi besok tak coba lagi, karena memang susah juga hadirkan beliau. Kemarin Pak Andi itu hubungi Andi Darussalam Tabu Sara itu. Ini sudah dikunci dia. Kita sempat juga ke Pak Haruna. Wis lah. Kita juga memiliki demonstrasi itu. Aku tanya Pak Haruna, saya ngadep berapa kali? Bahas berapa kali, bahkan beliau ngakal kali apa cara Sragen FC itu pindah gini piro Pak regone ndas ngelumane aduh iki fair bener saya ngomong apa adanya. Nah posisi kita ini beda sama Gresik. Jadi kalau Pak Mahfud tadi gak cerita Gresik, saya cerita Gresik. Lek Gresik posisi ini pindah biasa di tuku ambil adikku ibu selesai diramut nyeluk bangkit lagi ini sampai tuku itu nanggung utang bro, gelem ini tuku sepeda mek regane 15 juta tapi utangnya 13 miliar ayo sapa sing gelem. Jadi saya harapkan yang pertama gak oleh kaku-kakuan, gak ono niku Pak iki rawange DM nang Instagram Pak Bandi bilang Deltras dari Bali, kau tak delok video ini bolak-balik. Kalau dia kemudian menyebut satu merek, ya dihargai, tapi ditanyakan nanti kenapa, tapi gak oleh gitu. Ketika dia memilih satu, diplesetkan dikit, gak asli, itu gak, rasaku gak kata-kata Bali itu gak ada, boleh lah. Diulang lagi kita tonton bersama. Aku tak kalau di Bali itu opini yang jenengan buat karena sampai semua saya yakin cinta Delta, saya juga sama. Nah, saya ini gak mau perpanjang itu, kita cari solusi. Yo, apa caranya secepatnya hiburan rakyat, kebanggaan masyarakat, kebanggaan Sidoarjo jadi ono. Nah, tadi sempat dari Pak Mahfud ini jenengan semua yang kemudian mengambil keputusan. Saya nggak tahu waktu diskursus itu gimana, tapi diskursus itu berbunyi kalau Delta Mania adalah pendukung setiap event olahraga yang di Sidoarjo. Berarti kan wis gak pakai aku iki. Engko lek rada kaku ya kok dirubah jeneng tim mari. Gitu loh, Bro. Karena lek kene kaku-kakuan wis gantenono tadi bupati ini wis. Tapi moro-moro mlebu kan gak iso. Ini barang misalkan Deltras yo cetak kalau sing apik sing paling apik. Iki Deltras ya. Misalkan ini Deltras kemudian dia ini punya orang, utangnya banyak. Lek negara nglebokno hibah nang dia bayar utangnya. Ya bupati ini kontan, Bro. Di dalam forum rapat umum pembagian sama tadi itu. Apa itu dijual, apa bagaimana itu yang kami tidak mengatur di sini tidak ada Pak. Itu yang harus ditelusuri. Ya. Jadi lek 2008 ya
takoni manajer sopo, direktur sopo, sampai takok. Wonge wis seko sampai takok wonge bupati ini tak ro. Ranking sih tak. Kira deal-deal itu saya tidak tahu lah. Yang jelas faktanya hari ini kami nggak mau cari masalah itu. Kita berlarut-larut di sana percuma bro. Sing ngono itu dipikir iki apa carane kerja mana itu kan enggak. Saya kira itu ya. Mungkin nanti disambung lagi, kita ketemu lagi, entah bulan depan, entah kapan. Monggo sing penting kelora itu kebanggaan. Emang kurungan wapi manuke kaon. Pokoknya kok manuke ojo lah. Digawe lah, dibangun. Saya kira frame-nya sama, tapi intinya satu mas. Kalau mau sampai punya tim yang kemudian sponsornya ada, timnya harus bersih. Pasti clear. Misalkan orang wong wedok ayu, sampai gak iso nyalahke wong wedok itu apa gak gelem ngerabi sampai sampai elek misalkan. Sampai utangi akeh misalkan. Mikir wong wedok mikir dan yo pabrik gede. Ya, cukup besok kita tutup lagi, kita ketemu lagi, kita diskus lagi. Saya kira itu kalau ada salah mohon maaf, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada masalah di antara kita. Mencari masalah gaulak gunane, mencari solusi terdepan bagi kita semua. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masalah Sidoarjo, masalah kita bersama, solusinya harus kita gali bersama. Sehingga tadi di audiensi ini saya sampaikan kepada teman-teman, kita ini memang rindu terhadap kejayaan, kebanggaan masyarakat Sidoarjo. Sama, kita kangen lah sama lumpia-lumpia di tribun itu. Tapi yang jelas harus ada titik terang, jangan sampai kemudian kita mengambil kebijakan yang ada konsekuensi hukum di belakangnya. Harus hati-hati, harus cermat. Dan audiensi seperti ini saya harapkan semua yang berhubungan harus hadir, termasuk besok nanti akan saya coba untuk hubungi, kirim surat atau sebagainya. Ini yang punya Deltras PT-nya harus hadir, karena kan lucu, kita mau benerin rumah tapi yang punya rumah nggak ada. Kalau rumahnya sudah bagus terus diambil, rugi kita. Nah, gambaran seperti ini yang penting. Kenapa? Karena kalau sudah PT bahaya bro. Ini menjadi keberatan apa ini? Apa yang keberatan? Tadi kan disinggung terkait utang kontrak tadi. Utang gimana? Keberatannya nggak ada keberatan. Kita ini saling memperjuangkan, jangan sampai kemudian ada konsekuensi hukum di sana. Contoh, hibah itu ada aturannya. Nggak boleh hibah untuk membebaskan tanah misalkan. Hibah untuk bayar utang sampean misalkan, ini tidak boleh. Hibah itu peruntukannya jelas, dampaknya jelas, karena ada personal atau dan sebagainya. Karena ini sudah diatur oleh negara. Ini yang ingin kami pertajam dan kita pertegas apa kita ini hidup bernegara, ada hukum di sana. Jangan sampai kemudian kita mengeluarkan hibah bla bla bla, tapi kemudian di akhirnya kita ada konsekuensi. Kira itu gimana? Lagi cukup. Jabat erat tanganku kawan, kita sahabat dan